Pemirsa, sekitar 79% anak diizinkan menggunakan gawai selain untuk belajar. Jumlah anak yang memiliki gawai juga meningkat mencapai 71,3%. Yaitu data yang dikumpulkan oleh KPAI. Kita langsung ke Bu Margaret menanyakan langsung nih hasil surveinya. Melihat fakta-fakta dari survei tersebut, KPAI sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah memang melakukan sesuatu untuk bisa mencari tahu ataupun mencari solusi agar anak itu tidak terlalu terpapar dengan gawai seperti itu, Bu Margaret? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang saya kira salah satu upaya yang harus dilakukan untuk bisa meminimalisir kecanduan gawai pada anak-anak, saya kira itu ada pada proses pendampingan oleh orang tua, termasuk dalam hal ini adalah adanya aturan terkait dengan penggunaan gadget pada anak. Dari hasil survei yang dilakukan oleh KPAI, masih ada sekitar 79 ya. 79% anak itu diperbolehkan menggunakan gadget di luar jam belajar. Artinya di luar jam yang memang mereka melakukan PJJ itu ada 79% anak yang diperbolehkan oleh orang tuanya menggunakan gadget. Entah itu untuk bermain atau apa, tapi dari hasil survei KPAI bahwa rata-rata adalah 52% itu untuk chatting, 52% juga untuk nonton YouTube, baru yang berikutnya untuk mencari informasi. Dari sekian anak yang punya kesempatan untuk mengakses internet atau gadget di luar jam belajar. Nah, yang lebih parah adalah bahwa 79% dari mereka, anak-anak ini, itu tidak mempunyai komitmen atau dari orang tuanya, tidak membuat adanya komitmen dengan anak terkait aturan penggunaan gadget. Misalnya soal waktu, kapan berapa lama anak boleh bermain gadget, entah dalam seminggu atau sehari, harusnya ada aturan nih, komitmen antara orang tua dengan anak. Yang kedua, soal lokasi, di mana anak boleh menggunakan gadgetnya. Karena sebaiknya anak menggunakan gadget di ruang keluarga yang di mana orang tua itu bisa sambil melihat apa yang dilihat oleh anak gitu kira-kira. Jadi jangan sampai anak-anak ini bermain di kamar yang itu di luar pengawasan. Yang berikutnya adalah konten. Konten apa yang dilihat oleh anak itu harusnya diketahui oleh orang tua. Tentu ini menyesuaikan dengan usianya, Mbak. Misalnya, pada anak usia 5 tahun, pasti dia penggunaan gadgetnya itu adalah seringkali hanya untuk bermain game. Gitu ya, dia belum kenal media sosial. Maka orang tua sebaiknya mencek dulu apakah game-game yang boleh ditonton oleh anak-anaknya itu adalah game-game yang sudah terbebas dari konten bermuatan pornografi, konten bermuatan perjudian misalnya, atau konten bermuatan perilaku negatif lainnya yang bisa mempengaruhi anak untuk berbuat negatif, misalkan seperti itu. Karena kita tahu loh, ada game dulu pernah rame ya, ketika ada seorang kasus anak memukul gurunya hingga menyebabkan gurunya meninggal. Rupanya ada game dari luar negeri di mana game itu settingnya adalah di ruang sekolah, di ruang kelas, di mana di situ permainannya anak-anak menimpuk gurunya dengan berbagai macam barang yang ada di kelas itu. Nah, ini kan tentu game yang termasuk kategori tidak diperkenankan untuk bisa dilihat oleh anak karena dapat memberi pengaruh kepada anak untuk bisa berbuat seperti yang ada di game itu. Yang berikutnya adalah kalau anak misalkan sudah masuk pada fase remaja, tentu dia akan
kebutuhannya tidak hanya game online, Mbak, tetapi dia pasti sudah bermedia sosial. Maka di sini tentu butuh pendampingan lebih ekstra dari orang tua terkait dengan mereka berteman dengan siapa, termasuk mengajarkan bagaimana etika dalam pergaulan di dunia media sosial. Tetap ada etika, tidak lepas adanya, maksudnya nggak ada norma-norma gitu, nggak. Meskipun di media sosial tetap harus ada norma. Termasuk bagaimana menjaga keamanan di dunia media sosial misalnya. Kemudian mengenalkan ada banyak ancaman kejahatan cyber di media sosial, di dunia maya misalnya, seperti sextortion, grooming, sexting, ancaman prostitusi online. Penting sekali orang tua itu ngecek anak ini berteman dengan siapa di media sosial. Karena apa? Rata-rata anak yang terbawa masuk dalam prostitusi online itu adalah melalui teman juga gitu. Jadi ini penting untuk dicek. Nah, orang tua perlu punya kesepakatan atau komitmen dengan anak bahwa sewaktu-waktu orang tua itu harus mengecek misalkan apakah anak ini misalkan mengakses konten-konten negatif, termasuk juga apakah anak ini masuk dalam grup-grup yang tidak seharusnya, Mbak. Ini juga penting banget. Ada banyak grup di media sosial, WhatsApp misalnya, yang itu ternyata grup-grup para orang-orang penyuka pornografi, di mana di situ saling bertukar video pornografi misalnya, atau gambar pornografi. Nah, harus dicek. Karena mereka ini biasanya mengajak anak untuk masuk menjadi anggota grupnya, itu acak gitu ya. Sehingga kadang-kadang anak kita itu langsung tiba-tiba ada yang meng-add masuk gitu kan. Nah, ini butuh untuk dicek oleh orang tua. Apakah anak-anak atau grup yang masuk di media sosial anak-anaknya itu adalah grup-grup yang punya tali dengan anak atau tidak. Misalnya karena ada ikatan persaudaraan, karena ikatan dari sekolah misalnya, atau mungkin grup anak latihan nari atau latihan apa misalnya. Kalau sama sekali nggak ada ikatan, itu harus diwaspadai. Berarti ini grup-grup yang kemungkinan sangat berbahaya nanti bisa menyeret anak pada konten-konten negatif atau bahkan pada kejahatan cyber. Nah, ini tentu menjadi perhatian, dan ini bisa dilakukan, Mbak, oleh orang tua. Dan ini sangat penting. Jadi nggak hanya sekedar pengasuhan berkualitas ya, tapi pengasuhan berkualitas yang punya perspektif literasi digital itu sangat penting dilakukan oleh orang tua hari ini, di mana anak-anak sudah sangat dekat aksesnya dengan internet atau gadget. Mungkin orang gitu, Mbak. Tua adalah salah satu kunci ya dalam penggunaan gawai pada anak ini. Saya mau ke Bu Suzy. Nah, ini menarik nih Bu Suzy, karena ternyata ada tingkatan di usia anak yang ternyata seperti Bu Margaret bilang tadi, pada anak mungkin kebutuhannya berbeda, kemudian remaja meningkat lagi terhadap sosial media dan sebagainya begitu. Jadi dari rentang usia sendiri menurut Anda itu ada potensi yang lebih besar untuk bisa terpapar kecanduan tidak berdasarkan rentang usia, Bu Suzy, misalnya yang dari usia dini setelah dikenalkan dengan gadget lebih rentan atau seperti apa? Ya, memang sebaiknya kalau kita perhatikan harusnya semua anak itu dari tingkat SD ya TK bahkan sampai SMA itu tidak boleh megang gadget. Ya, seperti di Jepang misalnya kita lihat ya, mereka tidak diperkenankan memegang gadget yang Android. Mereka sekarang ini memakainya seperti Nokia zaman dahulu. Nah, itu harus ada aturan yang jelas. Nah, kalau sekarang itu kan tidak ada aturan. Jadi semua anak apalagi sekarang itu memegang gadget, memegang handphone. Nah, untuk kriterianya setiap anak misalnya untuk rentang SD, SMP, SMA. Ya, kalau kita lihat karena sekarang semua rata, apalagi PJJ, ini tidak bisa kita kasih rentang ya, karena mereka alat komunikasi. Jadi gadget itu sebagai alat komunikasi. Jadi kita tidak bisa tentukan. Cuma kalau untuk tingkatan masih rendah, tingkat TK, SD itu orang tua memang bisa benar-benar mendampingi dalam penggunaan gadget ya. Kemudian juga mendampingi dalam pembelajaran seperti saat ini. Kalau yang bermasalah adalah ketika orang tua itu tidak ada. Itu yang paling masalah. Ya, bagaimana anak-anak itu akan memegang seharian gadgetnya. Itu yang menurut saya kendalanya adalah saat ini. Ini kan karena kita 1 tahun ini sudah pandemi ya. Ibaratnya kalau misalnya kecanduan itu 1 bulan aja sudah masuk dalam kecanduan. Nah, kita sekarang ini sudah masuk ke 1 tahun lebih pandemi ini ya. Otomatis sekarang frekuensi bermegang gadget itu sudah frekuensi yang sudah
kelewat ya lewat batas ya. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita semua nih, bagaimana aturannya. Ya kalau sekarang kondisi sekarang ini karena makin banyak ya saya lihat kasus-kasus yang kita terima, bukan hanya tadi yang Bu Margareta sampaikan, ya kejahatan seksual, bukan hanya kecanduan, sekedar kecanduan dia main sampai menjadi emosi dan agresif, tapi juga prostitusi dan pornografi. Itu juga menjadi tantangan buat kita semua memikirkan bagaimana sekarang ini untuk masa depan, untuk kedepannya. Apalagi sekarang bully ini sudah mulai masuk, dan ini yang harus diperhatikan bahwa anak-anak itu tidak bisa di rumah memegang gadgetnya, ya. Dengan kondisi sekarang yang diharuskan mereka juga harus masuk sekolah. Kalau menurut saya ya itu lebih ke keadaan mental ya, secara psikologis mereka sudah bermasalah karena bukan hanya kecanduan biasa, sekarang self harm juga ada kelompok-kelompok. Ya memang sekarang banyak kelompok-kelompok yang modelnya begini, yang kelompok model begini, ada yang sama-sama self harm, ada yang seperti itu. Jadi kalau dilihat mengerikan gitu kondisi sekarang ini yang darurat ya. Nah, dan kita tidak ada yang seperti apa yang bisa dialami anak jika terus-terusan kecanduan gadget, Bu? Ya, dia bisa mengalami depresi, mengalami kecemasan, bahkan psikotik. Ya, bahkan psikotik. Nah, ini sudah banyak memang. Makanya di Cisarua itu bisa sampai seperti itu. Kita juga di Grogol juga banyak. Dan kita rencananya malah kita membuat satu unit sendiri untuk kecanduan games ini. Nah, karena sudah semakin banyak kasus-kasusnya dan kemudian mereka juga harus ditempatkan khusus dan penanganannya juga khusus. Nah, kembali lagi kita sekarang kalau saya melihat tidak hanya di sini orang tua ya, tapi juga guru di sekolah ya, dan kemudian kebijakan itu yang paling penting karena orang tua saat ini juga mengalami kesulitan ya dengan kondisi pandemi ini, kesulitan antara mereka harus bekerja, kemudian juga mereka juga mendampingin anak. Nah, itu yang jadi masalah. Baik, untuk treatment sendiri beberapa anak yang mengalami kecanduan begitu yang ditangani oleh para psikiater itu seperti apa penanganannya, Bu Susi? Iya, kita kalau dia gini, tergantung gejala klinisnya. Misalnya keadaan emosi tinggi, kemudian kecemasan ya. Ya, jadi kemudian kegelisahan. Nah, itu kita perlu memakai farmakoterapi atau obat-obatan untuk menurunkan agresivitasnya, untuk mengurangi preokupasi. Jadi pikiran yang terus-menerus akan games, kepikiran yang terus-menerus akan gadget. Nah, itu harus dikurangi dulu. Dia harus merasa nyaman dulu. Jadi dikasih obat-obatan untuk mengurangi kecemasan-kecemasan, dan setelah itu kita lakukan psikoterapi, kita pendekatan untuk melihat permasalahan yang ada, untuk dia bisa mengutarakan apa yang menjadi masalah, terus kemudian bagaimana mereka mengalihkan pikiran dan bagaimana mereka meluangkan waktu gitu kan. Nah, ini yang harus diajak diskusi. Nah, kalau misalnya memang masih bisa dalam rawat jalan itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, sudah agresifnya sudah sangat mengganggu ya, nah itu harus dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat inap. Nah, penanganan rawat inap juga sama, mereka perlukan farmakoterapi atau dikasih obat-obatan untuk menurunkan agresivitas, bahkan dia dikasih injeksi dan kemudian dilakukan psikoterapi, terapi kelompok dan pembinaan secara mental dan pembinaan secara spiritual. Dan itu yang kami tangani saat ini 2 minggu juga sudah mengalami perubahan yang signifikan. Dan mereka biasanya 2 minggu sudah bisa pulang. Baik, Bu Susi, Bu Margaret, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, generasi Z dan generasi milenial menjadi motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Bagaimana mereka bisa ikut berperan? Ikuti diskusi Next Gen Summit yang digelar Berita Satu Media Holdings 6 hingga 7 April 2021 melalui registrasi dan live streaming di nextgen.berita1.com. Landstalk masih akan kembali sesaat lagi.